Timnas Indonesia sedang krisis di posisi striker tengah setelah Ole Romeni cedera. Pemain Oxford United ini diprediksi bakal absen saat skuad Garuda melawan Arab Saudi di laga pembuka ronde 4. Sebagai gantinya, PSSI langsung gerak cepat menaturalisasi Mauro Zylstra. Pihak federasi juga dikabarkan kembali mendekati Emiliano Jonathan yang sempat menolak. Nama Dejan Zandbergen dan Lauren Ulrich juga bisa menjadi opsi memperkuat lini serang. Siapakah yang bakal menambal posisi Ole Romeni di lini serang skuad Garuda sebelum ronde 4 dimulai? Kehilangan Ole di ronde 4. Timnas Indonesia dihantui dengan kabar buruk menjelang digelarnya ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya Ole Romeni dipastikan bakal absen panjang karena menderita cedera. Pemain berdarah Medan ini mengalami benturan keras saat membela Oxford United di Piala Presiden. Akibat insiden ini, netizen langsung mengecam keras tindakan yang dilakukan Paulinho Moselin. Pemain asal Arema FC ini dianggap bermain terlalu kasar di turnamen pramusim. Apalagi saat itu pemain asal Brazil ini cuma diganjar kartu kuning oleh wasit yang bertugas. Gak heran Ole langsung menyindir kelakuan sang pengadil lewat Instagram pribadinya. "No red card, joke," ujar Ole dengan nada kesal. Kemarahan ex-FC Utrecht ini merupakan hal yang sangat wajar. Pasalnya Ole bakal melewatkan laga penting bersama Timnas Indonesia di bulan September mendatang. Sang pemain harus naik meja operasi dan diperkirakan baru pulih pada bulan Oktober nanti. Kehilangan Ole membuat Erick Thohir juga merasakan kekecewaan yang cukup mendalam. Ketua PSSI ini mengakui absennya sang bomber bakal membuat skuad Garuda merasakan kehilangan. Terkait cedera, resiko cedera untuk semua pemain itu ada. Kemarin juga Ragnar cedera, tapi kita nggak boleh menyalahkan itu, kata Pak Erick. Alih-alih larut dalam kekecewaan, Menteri BUMN ini justru langsung cepat mengambil alih langkah maju. Dirinya berencana untuk melanjutkan program dengan menaturalisasi penyerang anyar. Bahkan Erick menyatakan akan mendatangkan 2 penyerang anyar sekaligus. "Kami sedang mendorong beberapa tambahan. Ada 2 pemain yang sedang kami seriusin. Tadi malam keduanya sudah berkomitmen akan bergabung," tambahnya. Kebut naturalisasi Mauro Zylstra. Skuad Garuda bisa sedikit tenang karena bakal memiliki stok penyerang berkualitas. Sebut saja ada Mauro Zylstra yang proses kewarganegaraan sedang dikebut oleh PSSI. Sebelumnya proses naturalisasi sang pemain sempat mandek dalam beberapa bulan terakhir. Alasannya Zylstra nggak masuk dalam kriteria yang diinginkan era Sintayong. Nasib baik, proses pemain 20 tahun ini kembali dilanjutkan berkat rekomendasi Gerald Vandenberg. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Vivin Cahyani selaku anggota Exco PSSI. Mauro satu kloter dengan 3 pemain untuk timnas putri. Dia disiapkan untuk kelompok umur 23. Prosesnya sudah selesai di Kemenpora, ujar Vivin. Digebernya naturalisasi Zylstra sejatinya sudah mendapatkan sambutan baik dari Erick Thohir. Ketua PSSI ini yakin pemain 20 tahun itu akan berguna untuk skuad Garuda senior. "Kita sudah ada di peringkat 118 FIFA. Kita juga masih bermimpi untuk mengejar Piala Dunia. Itu kalau ada yang cedera pusing kita. Kita tidak punya banyak pilihan," ujar Pak Erick. Kekhawatiran Erick Thohir akhirnya menjadi kenyataan setelah Ole Romeni absen. Alhasil Zylstra yang awalnya diproyeksikan di kelompok umur berpotensi bakal langsung debut di tim senior. Seperti yang diketahui, skuad Garuda Tanah Air nggak memiliki banyak pilihan di pos ujung tombak. Nama-nama seperti Ramadan Sananta hingga Septian Bagaskara belum berhasil memuaskan Patrick Kluivert. Maka dari itu Zylstra bisa dijadikan salah satu prioritas untuk menggantikan Ole. Apalagi pemain kelahiran Zaandam ini punya catatan yang gacor bersama Volendam U21. Sang bomber sukses melesakkan 17 gol dan 7 assist dari 21 laga yang dimainkan. Selain itu Zylstra juga sudah mencicipi caps bersama tim senior Wisbroken dengan 7 penampilan. Dapatkan sneakers keren bahan premium tahan banting di segala medan cuma 100 ribuan. Cek linknya yang ada di bawah ini. Kembali merayu Emiliano Jonathan.
Tumbangnya oleh Romini juga membuat kans naturalisasi Miliano Jonathan semakin terbuka lebar. Miliano berpotensi kembali dirayu PSSI untuk memenuhi panggilan tanah leluhur. Ex-pemain Vitesse Arnhem ini bisa menjadi aset jangka panjang di lini depan pasukan Patrick Kluivert. Pemain 20 tahun ini sebelumnya sempat ragu-ragu ingin membela lambang Garuda di dada. Miliano memilih untuk lebih fokus mendapat menit bermain di FC Utrecht pada musim lalu. Pasalnya, sang pemain baru menjalani transfer besar dari kasta kedua Liga Belanda menuju era divisi. Keputusan Miliano terbukti tepat karena mendapat banyak menit bermain di FC Utrecht. Pemain yang sering dijuluki mirip Arjen Robben ini mengemas 8 laga di era divisi. Hebatnya lagi, Miliano sempat 3 kali mencicipi kesempatan menjadi starter skuad Utrecht. Alhasil performa yang mulai menanjak ini bikin nilai pasang Miliano meroket tajam. Data dari Transfer Market menunjukkan pemain keturunan Depok ini kini dihargai 15,6 miliar rupiah. Padahal sebelum berseragam FC Utrecht, dirinya hanya punya valuasi 8,69 miliar rupiah. Sayangnya gebrakan performa Miliano yang menjanjikan harus terhalang cedera ACL. Pemain kelahiran Arnhem ini bertekad untuk segera bangkit dari cedera panjang. Alhasil Miliano diprediksi tetap bisa memberi kontribusi hebat untuk skuad Merah Putih. Pemain keturunan Depok ini dilengkapi dengan insting gol yang tajam sebagai striker. Buktinya Miliano sempat mengemas 11 gol di paruh pertama musim lalu bersama Vitesse. Selain punya insting tajam mematikan, pemain 21 tahun ini juga punya kreativitas yang bisa diandalkan Kluivert. Miliano kerap menusuk pertahanan lawan dari sisi kanan sebelum melepas umpan ke kotak penalti. Mencoba Dejan Zandbergen di lini serang. Nama lain yang dirumorkan bakal segera dinaturalisasi adalah Dejan Zandbergen. Penggawa VVV Venlo ini bisa menambah daya gedor sebagai ujung tombak baru timnas Indonesia. Pasalnya Zandbergen merupakan pemain berposisi striker tengah. Pemain berdarah Depok ini juga dinilai menjadi salah satu solusi darurat yang bisa dimanfaatkan Patrick Kluivert. Ditambah Zandbergen diketahui juga tertarik membela tanah nenek moyangnya. Pemain 23 tahun ini juga sudah dihubungi perihal kemungkinan dinaturalisasi sebagai WNI. Zandbergen bahkan mengakui dirinya sendiri sudah menjalin komunikasi dengan pihak PSSI. Konfirmasi ini disampaikan sang pemain saat diwawancara oleh Yusa Nugraha. Baru-baru ini juga ada komunikasi dengan staf PSSI yang sekarang untuk ngobrol tentang aku. Dan beberapa waktu lalu juga aku sudah berbicara dengan Fardi Bahdim, tutur Zandbergen. Mantan pemain FC Utrecht ini juga terharu melihat perjuangan Garuda Nusantara. Masih belum cukup, Zandbergen juga mengebat ingin membantu Indonesia lolos ke Piala Dunia. Saya ingin benar-benar menjadi orang Indonesia. Tak hanya bermain untuk timnas, namun juga fasih berbahasa Indonesia, tutur Zandbergen. Di sisi lain, kedatangan Zandbergen diharapkan bisa mempertajam ujung tombak timnas Merah Putih. Seperti yang diketahui, pemain 23 tahun ini mengemas 5 gol di Eerste Divisi selama musim lalu. Namun opsi darurat yang dimiliki PSSI tak hanya terbatas pada Zandbergen. Pihak federasi juga bisa melirik nama lain seperti Lauren Ulrich yang punya darah keturunan Jerman. Ulrich tampil moncer bersama VfB Stuttgart 2 dengan catatan 3 gol dan 7 assist di musim lalu. Dapatkan sweater paling banyak di check out yang harganya cuma 30 ribuan. Cek linknya yang ada di bawah ini. Dengan berbagai opsi striker keturunan baru, akankah persiapan timnas Indonesia di ronde keempat semakin matang?